Oke, jadi kita masuk ke materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup kelas 9 untuk semester genap ya. Jadi kita akan bahas secara detail di sini plus ada latihan soal beserta pembahasannya. Oke, next. Jadi di partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup ini adalah bagian yang fokus kita pelajari yaitu atom beserta partikel penyusunnya. Juga akan ada pembahasan konfigurasi elektron, kemudian ada pembahasan teori atom juga. Jadi di sini fokusnya berkaitan dengan atom ya. Oke, yang pertama partikel subatom ini sebenarnya kita udah bahas di listrik statis ya, bahwa sebuah benda itu tersusun atas partikel-partikel yang tidak bisa dibagi lagi, itu yang disebut dengan atom. Nah, atom itu tersusun atas 3 partikel, di mana ada elektron itu yang bermuatan negatif. Nah, di sini udah ada ya muatannya negatif elektron, kemudian penemunya J.J. Thomson, kemudian positif itu proton, penemunya Goldstein, kemudian neutron itu Chadwick. Ya, jadi muatannya itu netral. Nah, di sini udah ada. Jadi yang bagian di tengah ini namanya inti atom. Jadi inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Sedangkan bagian luar ini namanya adalah kulit atom. Nah, di bagian kulit atom ini terdiri atas elektron. Nah, kemudian ada atom yang bermuatan. Atom yang bermuatan inilah yang nantinya akan disebut ion. Itu yang membedakan adalah jumlah proton dan elektronnya. Kapan dikatakan atom itu netral? Nah, ketika memiliki jumlah proton dan elektron itu sama banyaknya. Kalau protonnya lebih banyak ketimbang jumlah elektron, nanti akan bermuatan positif karena plusnya yang lebih banyak. Sedangkan kalau elektronnya yang lebih banyak ketimbang proton, itu atomnya bermuatan negatif karena muatan negatifnya yang lebih banyak alias elektronnya. Jadi seperti itu penjelasan berkaitan dengan partikel subatom ya. Oke, next. Nah, nomor berikutnya itu pembahasan berkaitan dengan nomor atom dan nomor massa. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini yang atas ini yang A, di sini udah ada penjelasannya, yaitu adalah nomor massa. Nomor massa itu merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Jadi massa atom itu terfokus pada inti atom itu sendiri ya. Sedangkan untuk nomor atom itu ketika dia netral, itu jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Jadi sederhananya, yang di bawah ini adalah jumlah proton atau elektron, sedangkan yang di atas ini adalah proton tambah neutron. Nah, kemudian di atom kita akan mengenal istilah ada yang namanya isotop, isoton, dan isobar. Oke, di sini ada yang ketukar contohnya ya. Kalau isotop itu protonnya yang sama. Jadi yang bagian bawahnya yang sama. Nah, isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama, memiliki nomor atom yang sama. Nomor atom itu protonnya sama, tapi nomor masanya berbeda. Nah, untuk isoton, itu atom-atom dari unsur yang berbeda. Jadi nomor atom dan nomor masanya berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama. Nah, ini jadi contohnya yaitu ini pindah ke sini ya, ada kesalahan di sini. Nah, kita bahas misalnya yang Pi. 3115. Ingat ya, yang di bawah itu adalah jumlah protonnya. Jadi protonnya itu sama dengan 15, elektronnya juga sama dengan 15, tapi neutronnya itu 31 kurang 15. Itu hasilnya adalah 16. Nah, sedangkan untuk yang S, itu 3216, itu yang di bawahnya ingat protonnya itu 16,
elektronnya juga sama 16, neutronnya itu sama dengan 32 dikurang 16. Itu hasilnya adalah 16. Nah, jadi di sini ada jumlah yang sama, yaitu neutron. Inilah yang namanya isoton. Kalau isobar itu atom-atom dari unsur yang berbeda. Jadi lambang atomnya jelas berbeda, tapi nomor masanya sama. Nah, contohnya yang di atas ini. Jadi nomor massa Na 2411 dan Mg. Nah, lambangnya udah pasti beda, Dek. Ini sama dia. Nomor massanya sama, itulah yang namanya isobar. Oke, next materi berikutnya. Nah, kita akan bahas penemuan atom ya. Jadi dimulai dari siapa? Jadi teori atom itu ada 5 jenis. Ada teori atom Dalton, teori atom Thomson, Rutherford, Niels Bohr, sama modern. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama yaitu teori atom Dalton. Nah, jadi teori atom Dalton ini adalah digambarkan atom itu seperti bola pejal yang sangat kecil. Nah, kalau kalian nggak ngerti bola pejal, itu ketika kalian olahraga tolak peluru, nah itu bolanya seperti itu ya, jadi polos banget. Jadi atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama itu memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya, atom yang berbeda itu memiliki sifat dan massa yang berbeda. Jadi senyawa adalah materi yang terdiri dari atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom sehingga tidak atom berubah setelah reaksi. Jadi tidak ada atom yang berubah setelah reaksi. Jadi kuncinya teori atom Dalton ini adalah atom itu digambarkan seperti bola pejal. Jadi di sini belum ditemukan ada partikel-partikel yang lain seperti proton, elektron, dan neutron. Ya, jadi polos dia. Kemudian teori yang kedua itu teori atom Thomson. Jadi Thomson ini mengemukakan bahwa teori atom itu seperti roti kismis. Ya, nah itu kuncinya. Menurut Thomson, atom merupakan bola yang bermuatan positif. Nah, ini kunci-kuncinya ya. Bola yang bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jadi belum dapat ditentukan dengan pasti nih elektronnya atau posisinya di mana, protonnya di mana. Kemudian tidak ada pembahasan berkaitan dengan neutron di sini. Jadi elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Nah, okay. Jadi tidak ada penentuan di mana letak atau posisi elektron secara pasti. Tapi dalam teori atom Thomson ini, si J.J. Thomson inilah penemu dari elektron. Makanya dia bisa mengemukakan bahwa ada elektron di atom tersebut. Seperti itu ya. Oke, next. Teori atom yang berikutnya, yaitu teori atom Rutherford. Nah, di Rutherford ini fokusnya sudah ada inti atom. Nah, perhatikan kalau tadi ada elektron, di sini sudah ada inti atom, yaitu terdiri atas proton dan neutron. Jadi, menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom. Jadi inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massanya. Dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Jadi tidak, ini seperti ini gambaran sederhana dari model teori atom Rutherford gitu ya. Jadi posisi elektron itu belum ditentukan dengan pasti dia di mana sih posisi elektronnya. Tapi dia sudah mengemukakan bahwa ada inti atom yang merupakan pusat massa atom itu sendiri, yang terdiri atas proton dan neutron. Oke, berikutnya.
Teori atom Niels Bohr. Nah, menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Jadi masih sama di sini dengan Rutherford. Sementara elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, jadi fokus penekanannya di sini bahwa elektron itu terdapat pada kulit atom. Ya, jadi fokusnya sudah jelas, ada kulit atom di sini. Jadi kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi yang paling rendah. Kemudian seterusnya, yang makin jauh dengan inti atom itu energinya paling tinggi. Apabila elektron berpindah dari satu kulit luar, elektron akan menyerap energi. Apabila elektron berpindah ke kulit atom yang lebih dalam, itu elektron akan memancarkan energi. Nah, jadi di sini posisi kulitnya nanti akan dilambangkan, misalnya kulit pertama itu adalah kulit K, kemudian kulit kedua kulit L. Nanti akan kita kenal istilah berkaitan dengan konfigurasi elektron. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan konfigurasi elektron itu sendiri ya. Oke, next. Teori atom modern. Nah, jadi teori atom yang paling baru ya. Teori atom modern dikembangkan oleh Erwin Schrödinger. Dalam teori atom, Schrödinger ini mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya, digambarkan seperti awan elektron. Jadi bukan kulit. Ya, kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan. Nah, jadi dia menyatakan bahwa elektron pada kulit ini kedudukannya itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Hanya dapat ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital. Makanya di sini ada orbital S, orbital P. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau si Bohr itu menemukan sebuah jalan perumahan. Nah, teori atom modern ini sudah menemukan sampai ke kamar-kamarnya atau sampai di rumah-rumahnya. Bahwa di rumah itu akan dihuni sebuah elektron. Seperti itu ya penggambarannya. Jadi ini itu lebih kompleks pembahasannya. Oke, jadi sekian berkaitan dengan pembahasan teori atom ya. Jadi yang pertama ada Dalton, kemudian ada Thomson, kemudian ada Rutherford, Bohr, dan teori atom modern yang ditemukan oleh Schrödinger ya. Next pembahasan kita, nah molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Tadi sudah jelas ya, dari tadi kita sudah membahas berkaitan dengan atom. Jadi di sini setiap benda itu pasti tersusun atas atom. Apakah atom penyusun benda tertentu dengan benda lain apakah pasti sama? Jelas berbeda. Di materi atau bahan berbeda tersusun atas molekul-molekul yang berbeda, sehingga atom-atom penyusunnya juga berbeda. Nah, misalnya penyusun sebuah ubi, itu jelas berbeda dengan penyusun sebuah kaca, larutan tertentu, ataupun kayu. Selain adanya perbedaan molekul penyusun, jenis dan jumlah atomnya, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Nah, terkadang ada benda yang sifatnya elastis, sifatnya keras, sifatnya tahan panas. Itu karena susunan dan jenis atom penyusun benda tersebut itu berbeda. Ya. Oke, next. Bagaimana proses pembentukan molekul? Nah, di sini kita akan bahas ada molekul, ada konfigurasi elektron, dan ada ion. Nah, berkaitan dengan larutan elektrolit dan elektrolit, ini kecenderungan nantinya itu gurunya akan membahas secara dengan praktikum ya. Jadi larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik.
Sedangkan larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi sebuah larutan itu bisa mengantarkan listrik itu karena adanya ion. Nah, di sini kita bahas ada molekul, konfigurasi elektron, dan ion. Jadi sebelum kalian masuk ke kegiatan praktikum membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit, itu pastinya akan dibahas berkaitan dengan molekul, konfigurasi elektron, beserta ion. Ya, next. Nah, kemudian yang pertama, molekul. Jadi molekul dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis atom dan jumlah atom penyusun dari molekul tersebut. Nah, berdasarkan atom penyusunnya, itu molekul dibedakan menjadi dua, yaitu ada molekul unsur yang terdiri dari atom yang sejenis, kemudian ada molekul senyawa yang terdiri dari atom yang berbeda jenis. Nah, di sini udah ada contohnya, Dik, ya. Jadi kayak O2, H2, N2, Cl2, Br2. Pokoknya yang terdiri dari atom-atom yang sejenis itu disebut dengan unsur. Sedangkan kalau atomnya berbeda jenis, kalau kayak H2O, C6H8O6, NaCl, ini garam dapur, CO2, ini karbon dioksida, ini merupakan molekul senyawa karena terdiri dari atom yang berbeda. Kayak CO2 itu terdiri dari satu atom C dan dua atom O. Kemudian kayak ini C-nya 6, H-nya 8, O-nya 6. Jadi kalau atomnya berbeda namanya senyawa, kalau atomnya sama itu adalah unsur. Ya. Next. Nah, ini konfigurasi elektron. Nah, di sini kita akan bahas dengan contoh soal langsung di slide ini ya. Jadi konfigurasi elektron itu adalah konfigurasi merupakan susunan pengisian elektron dalam kulit atau subkulit atom. Jadi aturan pengisiannya seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Kemudian yang pertama itu adalah kulit K. Maksimum berisi 2 elektron. Jadi bisa diisi 1 atau lebih. Kemudian kulit yang kedua itu maksimum elektronnya adalah 8. Jadi kalau seandainya 2 ini ada sisa, itu dibawa ke kulit yang kedua. Jadi diisi sisa jika kurang dari 8, diisi 8, diisi 8 jika sisanya 8 atau lebih dari 8. Kalau lebih dari 8, itu diisi 8 dia. Nanti sisanya akan masuk ke kulit yang ketiga. Dengan jumlah elektron maksimum itu 18. Diisi sisa jika kurang dari 8, diisi sisa jika sisanya 8 atau sampai 17, diisi sisa jika sisanya 18 atau lebih dari 18. Nah, mungkin kalian agak bingung ya, nanti kita akan ada pembahasannya. Kemudian kulit N itu maksimumnya, kulit yang keempat atau kulit N itu maksimumnya terdiri dari 32 elektron. Oke, kemudian ada istilah elektron valensi deh ya. Jadi elektron valensi ini adalah elektron yang paling terakhir. Nah, elektron yang paling terakhir ini tidak boleh jumlahnya lebih dari 8. Maksimum itu jumlahnya adalah 8 elektron. Nah, jadi ada aturan-aturannya di sini. Ya, jadi kembali lagi diingatkan, nanti di bawah di bawah dari video ini akan ada link. Link ini membahas juga tambahan-tambahan soal berkaitan dengan teori atom ini ya. Jadi kalian bisa simak latihan-latihan soal selain di video ini juga ada di bagian link ya nanti. Oke, misalnya contohnya adalah X7. Nah, jadi kulit pertamanya kita lambangkan dengan K, itu berisi 2 elektron. Jadi sisanya, yaitu di kulit L, itu akan ada 5 elektron. Kan totalnya 7.
Kan kulit L itu maksimum 8, jadi kurang dari 8 itu masih bisa diisi. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya, Y, 13. Kulit yang pertama itu udah pasti isi angka 2. Kulit yang kedua, nah ini sisanya kan tinggal lagi 11. Itu diisi angka 8, Dik. Karena maksimum di kulit yang kedua itu berisi hanyalah 8 elektron. 2 tambah 8 ini masih 10. Nah, berarti sisanya itu kita masukkan ke kulit yang ketiga. Jadi sisanya adalah 3 elektron. Nah, inilah yang namanya elektron valensi. Ini juga sama, elektron valensi. Nah, contoh yang lain misalnya, A, 33. Hanya 2, L-nya jelas masih bisa 8, Dik. Terus 10, kurang lagi 23. M-nya, nah, masuk 18-nya. 2 tambah 8, 10. Tambah 18, 28. Berarti biar jadi 33 itu sisanya 5. Nah, 5-nya ini dibawa kulit ke N. Ya. Yaitu 5 elektron. Ini juga namanya elektron valensi. Nah, jadi seperti ini model dari konfigurasi elektron itu sendiri. Ya, oke, next. Nah, ion. Ion itu ada dua jenis. Ada kation, ada anion. Jadi kation ini terbentuk karena dia melepaskan elektron. Kalau dia melepaskan elektron, nantinya akan bermuatan positif. Jadi yang biasanya diikat atau dilepas itu adalah elektron. Ya. Kalau anion, itu adalah ketika dia menerima elektron atau menangkap elektron. Sudah pasti dia nantinya akan bermuatan negatif. Ya, itu pembahasan berkaitan dengan ion. Oke, jadi setelah ini kita akan masuk ke latihan soal ya. Jadi kembali lagi diingatkan, itu di bagian link dari di bagian deskripsi dari video ini itu akan Kak sematkan sebuah video berkaitan dengan latihan-latihan soal. Di luar dari latihan soal ini ya. Jadi kita akan tetap bahas latihan soal ini nantinya. Oke ya, jadi kita lanjut. Soal yang pertama, perhatikan gambar di sebelah ya. Jadi X, Y, Z secara berturut-turut didefinisikan sebagai, kita lihat dulu X. Nah, X itu yang putih ini ya. Jadi X yang putih berarti tidak bermuatan. Itu neutron yang punya. Kemudian Y-nya itu positif. Positif itu ingat proton yang punya. Sedangkan Z yang letaknya di kulit atom itu negatif. Negatif elektron yang punya. Jadi secara berurutan neutron, proton, dan elektron. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi ingat netral neutron, positif proton, negatif elektron ya. Oke, next. Berapa jumlah proton, elektron, dan neutron dari lambang atom yang di sebelah? Nah, ingat yang di bawah ini itu namanya adalah nomor atom. Ini sudah kita bahas secara perlahan ya. Jadi nomor atom itu merupakan jumlah proton atau jumlah elektron. Jadi jelas, proton dan elektronnya itu jumlahnya adalah 13. Sedangkan yang di atas ini itu adalah nomor massa. Nomor massa itu merupakan penjumlahan dari proton dengan neutron. Berarti kalau kita cari neutronnya, itu tinggal kurangi aja, atas kurang bawah. 27 kurang 13. Itu hasilnya adalah 14. Berarti 13, 13, dan 14. Jawabannya adalah yang C. Next. Inti atom. Nah, yang di tengah itu tersusun atas apa? Tadi kita sudah bahas ya. Kembali lagi di sini ditekankan. Itu proton dan neutron karena elektron itu letaknya bukan di inti melainkan di kulit atom dia. Atom netral terdiri dari atas. Nah, ingat netral. Netral itu adalah jumlahnya sama. Apa yang jumlahnya sama? Itu jumlah
Proton dan elektronnya sama dia. Kalau jumlah protonnya lebih kecil, ini muatan negatif. Kalau jumlah protonnya yang lebih besar, itu muatannya positif nanti atomnya. Jadi di sini pembahasannya detail. Jadi kalian bisa lihat di link deskripsi dari video ini, itu akan ada link latihan soal yang berbeda. Jadi di sana juga kalian bisa menambah pengetahuan berkaitan dengan materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ya, oke, next. Model atom yang menyatakan bahwa atom sebagai bola pejal. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa bola pejal itu adalah si Dalton. Kalau J.J. Thomson ini adalah roti kismis. Kemudian kalau Rutherford ini adalah inti atom yang dikelilingi oleh elektron seperti model tata surya. Kalau Niels Bohr ini inti atom yang dikelilingi oleh elektron pada lintasan tertentu. Nah, gitu ya, yang disebut dengan kulit atom. Oke. Next. Model atom tersebut dicetuskan oleh, nah di sini kita lihat ya, Dalton udah pasti bukan, karena Dalton itu nggak ada penemuan elektron, proton, dan neutron dia ya. Kemudian kalau Thomson itu roti kismis, ini bukan seperti roti kismis ya. Nah, berarti ada dua kemungkinan jawaban, Rutherford apa Niels Bohr. Nah, di sini sudah ada orbital atau kulit atom atau orbit tadi dibilang ya. Jadi kalau kulit atom itu udah ciri khas dari Niels Bohr ya. Oke, next. Unsur X mempunyai nomor atom 18 dan nomor massa 32. Maka unsur X, nah ingat nomor atom ini merupakan jumlah proton atau elektron. Jadi jelas, proton dan elektronnya itu sama dengan 18. Udah ada jawaban. Tapi kalau kita masuk ke neutron, itu kalian tinggal kurangi aja nomor massa, atau yang di atas kurang yang di bawah. 32 kurang 18 kalau seandainya neutronnya ada ya. Jadi gampang nih konsepnya, asal kalian sudah kuasai di awal itu untuk soal-soal dari gurunya, yakin kalian pasti akan bisa ya. Next. Berikut ini yang merupakan molekul unsur. Tadi pembahasannya adalah unsur itu terdiri dari atom yang sama. Udah jelas. Ingat, unsur itu atom yang sama. Zat mineral yang berguna untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kenapa tulang dan gigi itu sama warnanya putih? Itu karena ada kandungan yang sama dan sama juga kerasnya, yaitu kandungan kalsium ya. Atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik, baik itu positif maupun negatif, itu disebut dengan ion. Ion itu ada positif yang disebut dengan kation, negatif disebut dengan anion. Ion positif karena dia melepas elektron. Nah, kembali lagi ditekankan di sini. Ion negatif karena mengikat elektron. Next. Perhatikan rumus molekul beberapa saat berikut. Rumus molekul yang merupakan rumus molekul senyawa. Ingat, senyawa itu terdiri dari atom yang berbeda. Jelas jawabannya CHO. CHO. Atomnya beda-beda ini, Dek. 1 dan 3. Yang B, Dek, ya. Next. Perhatikan pernyataan berikut terdiri dari inti atom merupakan bola pejal, elektron mengelilingi inti atom pada kulit atom bermuatan positif. Oke, Niels Bohr, dia menyebutkan bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan mengelilingi pada kulit atom itu 1 dan 3. Oke, jadi kalau kalian benar-benar memperhatikan video sebelumnya itu kalian pasti bisa
jawab soal-soal ini ya. Next. Cl- termasuk contoh ion negatif disebut dengan anion ya. Kalsium Ca2+. Nah, plus artinya melepaskan. Jumlahnya ada plusnya 2, artinya dia melepaskan. Ingat yang biasanya dilepas atau diikat itu adalah elektron. Jadi di sini melepaskan 2 elektron. Ya, digampang deh. Cairan pembersih lantai salah satunya mengandung asam klorida atau HCl. Senyawa ini mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, hewan, dan manusia, dan mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Dengan demikian, asam klorida memiliki sifat, nah, pengikis ini, ya, ini kita belum bahas sebenarnya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya berkaitan dengan sifat penyusun sebuah materi. Ini videonya secara terpisah nanti, ya. Tapi di sini karena udah ciri khasnya, katanya di berkarat itu korosif, ya. Jadi maksudnya di sini korosivitas. Nah, sifat-sifat ini, sifat fisika maupun kimia itu kita akan bahas di video yang berbeda nantinya ya. Konfigurasi elektron atau kalsium dengan atom kalsium dengan nomor atom 20. Nah, pada kulit M adalah karena fokusnya di M dia ya. Ingat K, L, M, N. K-nya adalah 2, L-nya adalah 8. 2 tambah 8, 10. Berarti kurangnya lagi 10. Karena M itu kan maksimum 18, berarti 10 bisa masuk dong. Nah, tadi ada soal, ada pembahasan yang berbeda ya. Jadi elektron yang terakhir itu tidak boleh lebih dari 8. Kalau kalian naruh di sini angka 10 itu salah. Karena maksimum yang terakhir itu harus 8. Nah, jadi di sini kita isi angka 8 di. Baru jumlahnya 18, itu sisanya di sini 2. Karena fokusnya adalah kulit M, itu jelas. Jawabannya adalah yang 8. Iya, jadi tadi udah ada. Ya, 10 memang bisa masuk ke kulit M karena maksimum 18. Tapi ada aturan yang berbeda, di mana elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8. Next. Konfigurasi elektron atom kripton, atom 36, pada kulit M. Lagi ditanyakan kulit M. K, L, M, N. 2, 8, terus 10. Ini jauh banget. Jadi bisa masuk 18 deh. Karena masih ada sisa. 28 biar jadi 36, itu sisanya adalah 8. Nah, di sini baru jawabannya 18. Iya. Jadi silakan dicermati terlebih dahulu. Next. Oke, ternyata sudah selesai ya. Jadi sekian pembahasan dari materi dan pembahasan soal berkaitan dengan partikel, benda, dan partikel penyusun benda dan makhluk hidup ya. Jadi semoga bermanfaat video ini buat pembelajaran kalian di sekolah. Jadi ketika kalian di sekolah masih ada yang nggak ngerti, misalnya kalian bisa sematkan di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Sampai ketemu di video berikutnya.